Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai review kisi-kisi PTS Matematika yang akan dilaksanakan pada mulai tanggal 15 sampai 18. Nah, pada kisi-kisi ini kita akan mempelajari mengenai FPP dan KPK. Nah, di FPP dan KPK, kalian masih ingat atau tidak? Ini sudah diajarkan pada semester yang lalu. Ibu akan review sedikit mengenai FPP dan KPK. Nah, FPP merupakan singkatan dari faktor persekutuan yang terbesar. Nah, Ibu beri contoh untuk mengingat kembali. Ada angka 8 dan 12. Nah, faktor ini adalah angka-angka yang bisa membagi angka bilangan yang ditanyakan itu tanpa menjadi koma, seperti itu. Nah, yang pertama adalah 8. 8 dibagi 1, apakah bisa? Bisa, hasilnya 8. Kemudian dibagi 2, apakah bisa? Ya, bisa, hasilnya 4. Kemudian untuk dibagi selanjutnya ada 4, yaitu 4 dibagi 8 hasilnya bisa hasilnya 2. Kemudian 8 juga bisa, 8 bagi 8 hasilnya 1. Nah, angka-angka tersebut ya disebut dengan faktor dari angka atau bilangan yang awal ini. Jadi 1, 2, 4 dan 8 merupakan faktor dari 8, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah bilangan 12. Nah, di 12 ini sama seperti tadi, angka-angka ini adalah angka yang jika membagi angka 12 ini hasilnya tidak menjadi koma. Nah, ada angka 1, kemudian ada 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kalian sudah tahu kan caranya untuk mencari faktor persekutuan? Setelah mencari faktornya, kita sudah bertemu dengan faktornya, kita mencari persekutuannya. Persekutuan ini disebut dengan angka yang sama. Nah, pengertian dari persekutuan adalah angka yang sama dari dua bilangan yang kita cari faktornya. Nah, yang pertama dari angka 8 dan 12. Angka yang sama ada yang pertama angka 1, kemudian ada angka 2. Nah, kemudian ada angka berapa lagi? Ada angka 4. Nah, jadi persekutuan atau faktor persekutuannya ada angka 1, 2, dan 4. Nah, faktor persekutuannya ada ini, dan kita ingat pengertian dari faktor FPP adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi kita pilih yang paling besar. Jadi FPP dari 8 dan 12 adalah 4. Masih ingat kan? Nah, kita lanjutkan ke KPK. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai KPK atau yang kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita pakai contoh angka yang tadi 8 dan 12. Kalau di faktor persekutuan besar yang terbesar itu kita membagi atau angkanya. Nah, untuk yang kelipatan persekutuan terkecil, angka ini adalah mencari angka-angka yang berkelipatan 8 dan 12. Nah, di kelipatan kita masih ingat kalau kelipatan ya tinggal ditambah seperti itu kan. Nah, untuk kelipatan angka 8 yang pertama pasti 8. Kemudian kelipatan yang kedua adalah 16 karena 8 ditambah 8 16. Kemudian kelipatannya lagi, kelipatan yang ketiga, bilangan yang ketiga adalah 24. Kemudian selanjutnya 32, 40, 48 dan 56 dan seterusnya. Kemudian yang 12 juga awalnya pasti 12, kemudian habis 12 dari 12 ke 24 juga ditambah 12 lagi hasilnya 24. Untuk selanjutnya 36, 48 dan 60 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan ini yang sudah kita temukan, kita mencari persekutuannya. Kembali lagi, persekutuan adalah persamaannya antara 8 dan 12. Angka yang sama kita cari. Nah, di sini mana yang sama? Yang pertama ada angka 24. Kemudian ada angka mana lagi? Ada angka 48. Nah, mungkin jika kita teruskan ada beberapa angka yang sama lagi, tapi kita perlu ingat bahwa di KPK yang kita cari adalah yang terkecil. Nah, kalau kita teruskan jelas lebih besar, menjadi semakin besar semakin besar. Tapi yang kita cari adalah yang terkecil dari dua angka yang ditanyakan. Nah, dari angka 8 dan 12 KPK-nya persekutuannya ada 24 dan 48. Maka KPK-nya atau persekutuan terkecilnya yaitu 24. Nah, begitu cara mencari KPK. Sedikit review dari Bu Ilwa. Kita akan berlatih langsung ke soalnya. Nah, untuk soal yang pertama, jika ada pertanyaan bilangan yang merupakan kelipatan 5, yaitu, nah, kelipatan yang kita ingat tadi bagaimana untuk mencari kelipatan? Kita tinggal mencari angka-angka selanjutnya berkelipatan 5. Nah, 5 memiliki kelipatan yang pertama adalah 5. Kemudian di sini kita tambah 5. Berarti berapa? 10. Kemudian angka selanjutnya juga ditambah dengan 5.
hasilnya 15. Kemudian ditambah 5 lagi hasilnya 20, dan begitu seterusnya, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5 lagi, dan ditambah 5 seterusnya. Nah, jadi angka yang merupakan kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Angka-angka ini merupakan kelipatan 5. Begitu cara mencari kelipatan. Saat kalian menemukan pertanyaan seperti ini, kalian langsung menambah untuk mencari kelipatan dari angka yang ditanyakan tersebut. Oke. Nah, sekarang coba kalian cari kelipatan 6 dan kelipatan 8. Nah, ini kalian cari kelipatannya 6 ada berapa angka, dan ada bilangan apa saja, dan yang angka 8 ada bilangan apa saja. Itu hanya kalian cari angkanya. Nah, untuk soal yang kedua adalah berbunyi bilangan yang memiliki kelipatan 24, 36, 48, 60, dan 72 adalah. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kalian itu yang ditanyakan adalah angka pertama dari kelipatan angka-angka ini. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah melihat angka ini, angka yang awal dan angka yang kedua. 24 ke 26 kalian harus tahu dulu kelipatan dari 24 ke 36. Nah, caranya yaitu 36 dikurangi 24. Nah, hasilnya adalah 12. Jadi 24, 36, 48, 60, dan 72 merupakan kelipatan dari 12. Nah, untuk nomor 3 atau nomor selanjutnya, kita mencari faktor persekutuan dari 20 dan 24. Nah, tadi di awal kita sudah belajar bagaimana caranya menentukan faktor dari bilangan. Nah, untuk cara mudahnya atau cara yang bisa membantu kalian mengerjakan dengan mudah, kita dapat menggunakan tabel. Nah, untuk mengetahui faktor persekutuan adalah yang pertama kita cari dulu yang 20. Nah, di sini dikali. Nah, di sini adalah mencari faktornya berapa kali berapa yang hasilnya 20. Nah, kita coba pertama adalah 1 kali berapa hasilnya 20? Ya jelas 20. Kemudian kita coba untuk angka berikutnya ada 2 dikali berapa hasilnya 20? Dikali 10. Kemudian 3 bisa enggak dikali perkalian 3 yang hasilnya 20? Sepertinya enggak ada. Oke, kita lanjut ke perkalian 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ya, hasilnya 5. Nah, kemudian apa ada lagi? Di sini kita bisa tulis 5 kali berapa hasilnya 20? 4. Kemudian apakah ada lagi 6 dikali berapa hasilnya 20? Sepertinya tidak ada. 7, 8, 9 juga tidak ada. Jadi kita langsung 10. Ini dikalikan 2. Kemudian selanjutnya adalah 20 dikalikan 1. Nah, jadi faktor dari 20 adalah, di sini kita tulis faktornya yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Di sini ya yang ditulis. Selanjutnya yang angka 24, faktor dari 24. Kita mulai dari angka 1 lagi, yaitu 1 dikali 24. Kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 24? Dikali 12. Kemudian 3 ada enggak? 3 ada, dikali 8 hasilnya 24. Kemudian 4, apakah ada 4 kali berapa hasilnya 24? 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, kemudian apakah 5 dikali, apakah perkalian 5 ada yang hasilnya 24? Tidak. 6 ada, dikali 4. 7 apakah ada? Tidak ada, adanya 8 kali 3. Kemudian 9 tidak bisa, 10 juga tidak, langsung 12 dikali 2 dan 24 dikali 1. Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, di 20 dan 24 kita sudah tahu faktor-faktornya. Sekarang kita mencari persekutuannya atau angka-angka yang sama dari 20 dan 24. Nah, di sini dari 20. Nah, di sini mana yang sama? Ada 1. Kemudian 2. 3 ada enggak? 3 enggak ada, langsung 4.
5 di sini tidak ada, 6 tidak ada, 10 tidak ada, 20 tidak ada. Jadi faktor persekutuannya dari 20 dan 24 adalah 1, 2, dan 4. Nah, di sini kan tidak ditanyakan faktor persekutuan besar atau kelipatan persekutuan yang terkecil. Di sini hanya persekutuannya saja. Jadi, jawabannya 1, 2, dan 4. Seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu apa itu faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini adalah faktor dari bilangan yang faktornya itu harus bilangan prima. Nah, bilangan prima ini seperti apa? Contohnya ada yang masih ingat? Bilangan prima ini ada 2, terus ada 3, ada 5, ada 7, kemudian ada 11, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima, yaitu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Seperti itu ya, masih ingat kan? Nah, kemudian bagaimana cara mencari faktorisasi prima dari bilangan 45? Nah, di 45 ini cara mencari faktorisasinya yaitu menggunakan pohon faktor. Kita mengawali dengan angka 3 di sini 45, karena 45 tidak bisa dibagi 2 tapi bisa dibagi 3. 45 dibagi 3 yaitu 15. Kemudian 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak, bisanya dibagi 3 yaitu 5. Nah, 5 apakah bisa dibagi? 5 nggak bisa dibagi lagi. Jadi faktorisasi prima dari 45 yaitu angka-angka prima yang ada di pohon faktor ini, yaitu 3, dan 5. Di sini kita beri tanda. Jadi faktorisasi primanya dari 45 yaitu 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2 dikali 5. Nah, di sini kalau kita kalikan hasilnya juga 45. 9 kali 5 45. Nah, jadi pilihan jawaban, kalau menemukan soal seperti ini kalian cari pilihan jawaban yang 3 pangkat 2 dikali 5 seperti itu. Nah, untuk latihan coba kalian cari faktor persekutuan dari 16. Kalian cari faktor persekutuannya dan 28 kalian cari ya. Untuk latihan di rumah kalian cari faktor dari 16 dan 28. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu kalian latihan mencari faktorisasi prima dari angka 36. Nah, di sini kalian cari faktor primanya menggunakan pohon faktor. Ingat yang seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, faktorisasi prima kalian mulai dari angka prima. Itu coba kalian kerjakan, kalian menemukan hasilnya berapa. Nah, selanjutnya kita akan berlatih. Jika kalian menemukan soal seperti ini yang menanyakan berapa faktorisasi prima dari bilangan berapakah 2 pangkat 4 kali 5, ini tinggal kalian kalikan. 2 pangkat 4 berapa? Pengertiannya 2 pangkat 4 yaitu 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 4 ya 2 pangkat 4 yaitu berapa? Ini 4 kali 4 16. Kemudian 16 dikalikan dengan 5. Di sini kan 16 kali 5 hasilnya berapa? 5 kali 6 30, nyimpen 3, 5 kali 1 5, 80. Jadi 2 pangkat 4 dikali 5 adalah faktorisasi dari 80. Seperti itu. Nah, kita langsung ke nomor 7. Di sini ada KPK, menanyakan tentang KPK. Nah, KPK berarti kita mencari kelipatannya. Di sini yang ditanyakan adalah kelipatan 12 dan kelipatan 24. Nah, yang pertama adalah 12. 12 kelipatan 12 selanjutnya adalah 24. Kemudian selanjutnya yaitu 36. Kemudian lanjutnya yaitu di sini 8, di sini 48, ditambah 12 lagi kelipatan 12, di sini 0, di sini 6. Ini ya, 60. Dan selanjutnya 24 kita awali. Sini 24 ditambah 24 lagi ada 48, ditambah 24 lagi ke sini, tambah 24 ke sini juga 24. Ini berapa? 12 9 1 5 72 ditambah
ditambah 24 lagi, di sini 6, di sini 96, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari persekutuannya dulu. Angka-angka yang sama di sini. Di sini ada 12, di sini tidak ada. Di sini ada 24. Berarti persekutuan yang pertama yaitu 24. Di sini 24. Kemudian di sini hanya ada apa? 36, di sini ada 36, di sini tidak ada. 48 di sini ada, di sini juga ada. Jadi ini juga persekutuan. Kemudian 60 di sini ada, di sini tidak ada, dan seterusnya. Nah, kita mencari KPK, jadi yang dicari yang paling kecil. Di sini persekutuannya yang paling kecil yaitu 24, seperti itu ya. Itu persekutuan dan kelipatan persekutuan dari 12 dan 24 yaitu 24. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu adalah soal cerita. Sini Amzar mengemas hasil ternak ayam ayah yaitu 10 telur dan 20 daging di dalam kantong. Nah, telur dan daging itu akan dibagi secara merata. Maka kantong plastik yang dibutuhkan adalah, nah untuk soal yang seperti ini saat menanyakan kantong yang dibagi untuk mengemas suatu barang atau benda itu yang dibagi secara merata, itu untuk menandakan kata kuncinya di sini itu kita menggunakan FBB. Nah, jadi yang dicari adalah FBB dari 10 dan 20. Di sini 10 caranya kita menggunakan tabel saja. Nah, untuk mencari faktornya kita menggunakan pembagian. Jadi dari 10 dan 20 kita bisa gunakan angka 2 dibagi 2, di sini 5. Ini juga dibagi 2, di sini 10. Nah, kemudian yang kita temukan angka 5 dan 10. Kemudian di sini juga kita bagi lagi 5, di sini masih bisa dibagi 5, di sini 1 dan di sini 2. Kemudian di sini kita bagi lagi 2, di sini tetap 1, di sini 1. Nah, di sini dibagi 2 dan di sini dibagi 5. FBB-nya adalah yang di sini. Ini menggunakan cara yang seperti semester 1. Jadi FBB-nya yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi kantong yang diperlukan untuk membungkus telur dan daging secara merata yaitu 10 kantong plastik. Seperti itu ya. Kita lanjutkan